Salam DB Talk. Kita sekarang review pertandingan yang baru tadi selesai ya. Liverpool Arsenal. Untuk formasinya sendiri sesuai dengan prediksi gua kemarin ya. Dimana di sini Jota main, lalu si Origi main sebagai pengganti. Lalu Ceballos di kubu Arsenal juga main, lalu Kolasinac juga main. Untuk formasinya sendiri mereka sama ya, 4-3-3. Nah, cuman di sini perbedaan antara Klopp dengan Arteta di sini adalah Klopp lebih memberikan kesempatan kepada para pemain mudanya untuk tampil, karena seperti kita tahu kan di musim ini sendiri untuk ajang pramusimnya pun ditiadakan kan, jadi cuma kayak friendly match doang, cuma 1 atau 2 doang, sehingga pelatih-pelatih top itu lebih memilih untuk ajang seperti ini untuk uji coba para pemain mudanya. Namun di sini untuk Arteta sendiri dia lebih untuk menekankan kepada kita mesti menang nih. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Nah, itulah mengapa dia menurunkan hampir semua pemain intinya, kecuali Nketiah dan Willock. Nah, di sini sendiri untuk pertandingannya awal-awal Salah dibuat tidak berkutik oleh Kolasinac seperti kemarin yang kita tahu kan Arteta lebih mempercayai kepada Kieran Tierney untuk mengawal Salah, dan itu terbukti tidak efektif dan diobok-obok lah. Kalian juga pasti udah nonton kan. Nah, untuk Kolasinac sendiri di sini dia untuk defense-nya dia sangatlah baik. Dimana Salah tidak berkutik, lalu juga dari Minamino juga di sini sebenarnya salah satu catatan mengapa Minamino dipasang adalah sebagai pemantul bola. Nah, dari Minamino ini dua sayap yang diharapkan Klopp di awal-awal yaitu Salah dan Jota akan masuk menusuk ke lini tengah, namun itu tidak efektif karena Salah pun di sini dikunci oleh Kolasinac. Sementara Jota, nah untuk Jota sendiri di sini dia beberapa kali mendapatkan peluang. Seperti yang kita tahu di awal-awal match pun dia sempat nendang, cuman dari penetrasi dari lini kanan cuman dihalang oleh Bernd Leno. Nah, Bernd Leno sendiri di sini juga dia mencatatkan banyak sekali save. Ada sekitar 4-5 save untuk Leno di sini. Nah, lalu untuk Cedric sendiri di sini dia dari back sayap ini lebih sering untuk maju. Karena kan dalam efektivitasnya sendiri Cedric diformasikan sebagai back sayap, namun untuk penyerangan sendiri Arsenal bertransformasi dari 4-3-3 menjadi 3-4-3. Nah, untuk lini serangnya sendiri di awal-awal mereka Arteta percaya untuk Nicolas Pepe, lalu Nketiah dan Willock. Ini gue nggak ngerti kenapa dipasang Nketiah. Dia mendapatkan peluang yang 99% gol dari hasil umpan dari Willock, namun tak mengapa dia gocek dulu sehingga itu menggagalkan peluang untuk mendapatkan skor pertama. Begitu juga dengan Minamino. Dia mendapatkan umpan bola muntah dari Jota, namun dia tidak mampu mengontrol tenaga powernya sehingga bola membentur tiang gawang. Nah, itu di babak pertama. Praktis babak pertama pun tidak ada gol yang tercipta dan skor sama imbang 0-0. Nah, lalu untuk di babak kedua sendiri, mulai menit sekitar 60-an si Jurgen Klopp pun mulai meningkatkan tensi daripada efektivitasnya dengan memasukkan Joseph Gomez yang lebih memiliki kecepatan dibanding Virgil van Dijk, lalu Origi yang dimainkan untuk menggantikan Mohamed Salah. Nah, lalu untuk dari kubu Arsenal sendiri, sebenarnya dia mengalami perjudian ketika mengganti Ceballos dengan Elneny yang terbukti tidak lebih efektif. Dan untuk dari Liverpool sendiri di menit ke-76 pun Wijnaldum pun diberikan kesempatan untuk menggantikan Jota. Nah, lalu untuk di kubu Arsenal, untuk Nketiah pun ini karena dia mungkin Arteta udah kesel dibapuk atau apa juga digantikan oleh Lacazette. Lalu Maitland juga masuk menggantikan Saka yang kelelahan. Nah, lalu pertandingan pun akhirnya berjalan hingga babak adu penalti. Nah, di babak adu penalti ini kita tahu juga awal dibuka oleh Milner sebagai kapten, lalu Lacazette gue nggak yakin kalau tadi Nketiah tendang itu bakal gol. Nah, terus Wijnaldum, Suarez, Minamino. Nah, lalu Elneny ini di sini juga dia tidak masuk tendangan penaltinya. Karena ini juga penaltinya pun dia kayak nggak niat tendang sih, kayak tendang cuman hampir setengah garis pun dia juga nggak lewat itu sebenarnya. Nah, lalu untuk Origi juga nggak masuk kan, di blok. Maitland-Niles ini yang diincar MU nih bagus nih penaltinya nih, kalau mau beli ini bagusnya penalti doang dia.
terus Pepe Jones. Nah terakhir untuk Harry Wilson ini sebenarnya bebannya dia berat sih kan, sebagai pemain muda jadi dipasang juga sebagai penentu dan itu terbukti nggak efektif kan. Di penaltinya pun dia diblok. Nah menurut saya di sini untuk man of the match sendiri di sini dipegang oleh Benteno ya, karena dia sebagai benteng terakhir yang menggagalkan begitu banyak peluang-peluang dari Liverpool. Nah untuk selanjutnya kita mau bahas Barcelona sebenarnya kan untuk pelatih pun baru, formasi juga baru 4-2-3-1 di mana di sini Messi sebagai false nine kan. Untuk perbedaannya sendiri di sini untuk Barcelona ini dia lebih menekankan kepada penguasaan daripada seluruh lapangan. Dia tidak lagi memainkan operan-operan pendek, namun lebih kepada pergerakan antar bolanya yang lebih efektif. Sebelumnya kan kalau zamannya Setien tuh kalau kita lihat kan banyak operan yang nggak penting, kayak dari lini belakang dioper balik lagi ke lini depan, lalu dari lini bagian sayap dioper lagi ke back itu ketika sudah buntu. Namun untuk zamannya Koeman ini semua pemain tuh bermain ala total football. Ketika satu pemain maju, maka semua pemain pun akan maju. Ketika pemain semua didapatkan serangan balik, maka semua pemain pun akan mundur. Nah itu mungkin strategi baru yang akan diterapkan oleh Ronald Koeman di musim ini. Untuk bek kanannya sendiri kan mereka juga udah dapat Sergi Dest kan, cuman belum bisa main karena kan baru juga resmi. Nah untuk Sergio Roberto di sini kan dia sebenarnya so-so lah, dibilang jelek juga enggak, cuman dibilang buruk pun buruk pun juga ya standar sih sebenarnya. Untuk itu dia juga dapat gol kan tadi. Nah untuk selanjutnya kan Barca akan lawan Sevilla. Nah mungkin kita akan lihat sih sebenarnya apakah Barca nih mampu menembus pertahanan Granel dari Sevilla yang terbukti Bayern Munchen pun dia mengalami kesulitan kan untuk melawan Sevilla. Nah yang ketiga ini kita akan coba bahas ini ya, bahas pengundian. Kita nggak semua yang memiliki grup-grup ini aja, grup-grup neraka kan. Kita lihat nih grup H nih kan, lu tahu nih ada Paris, MU, Leipzig, Istanbul ini kayaknya juga cuma jadi lumbung gol doang. Kan kita tahu Paris tuh juga merupakan runner up tahun lalu dan dia akan mencoba lagi untuk mendapatkan trofi di musim ini. Lalu untuk Leipzig sendiri sebenarnya dia kan sedang pincang karena kan beberapa bintangnya pun keluar kan. Cuman pelatihnya Leipzig ini pinter, Julian Nagelsmann, jadi dia tidak menumpukan kepada satu bintang tetapi pada kolektivitas tim. Nah yang gua ragu di sini apakah MU mampu untuk mengimbangi kekuatan dari Leipzig dan juga dari Paris. Nah untuk peluang lulusnya sendiri untuk Paris dia lebih gede. Untuk Paris lebih gede sekitar hampir 90%. Lalu untuk Manchester United dan Leipzig ini dia seimbang. Nah tergantung bagaimana nanti kolektivitas serangannya. Lalu untuk grup G nih yang kalian pada tunggu kan, ada Juve ketemu Barca, di mana Ronaldo lawan Messi. Di sini sebagai jadi ajang pembuktian bagi Andre Pirlo dan juga Ronald Koeman apakah mereka memang layak untuk menunggangi mantan timnya sendiri. Di sini juga akan berjalan seru. Lalu untuk di grup F ini juga Zenit, Dortmund, Lazio ini seimbang ya tiga-tiganya. Terus ada Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes. Nah di sini yang menekankan kepada Chelsea adalah apakah dia mampu untuk memenangi laga melawan Sevilla yang kita terbukti Chelsea itu kerap kesulitan kalau untuk melawan tim yang memiliki pertahanan Grendel kan. Nah, lalu untuk Liverpool ketemu Ajax dan Atalanta. Nah ini juga seru nih, di antara Ajax atau Atalanta ini lebih condong kepada Atalanta karena tadi kan squad juga nggak banyak berubah untuk musim depan. Lalu untuk secara kolektivitas permainan pun dia lebih terbangun untuk Atalanta. Sedangkan untuk Ajax kan ibarat dia kan baru, jadi mulai dari nol lagi. Untuk peluangnya sih lebih besar Atalanta. Untuk Porto, City, Marseille ini juga seru nih di bagian grup C. Siapakah pendamping Manchester City antara Porto atau Marseille, nanti kita akan lihat juga. Terus ada Real Madrid, Inter, Shakhtar, Mönchengladbach. Seperti kita tahu Conte itu kerap tidak berjodoh dengan ajang Liga Champions, jadi tidak terlalu berharap banyak sih untuk grup B ini ya. Terus untuk grup A, Bayern dan Atletico ini dua kuda besar ini juga dijagokan untuk lulus ke babak selanjutnya. Nah untuk itu sekian dulu dari Debel Talk yang kedua ini. Nanti kita akan jumpa untuk preview match selanjutnya.